Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. هذا اليوم نحن نلتقي للدراسة الجديدة يعني وسائل تعليم اللغة العربية atau media pembelajaran bahasa Arab. Untuk mata kuliah media ini, insya Allah antum akan kuliah dengan ustazah ya selama tatap mukanya. Kalau yang untuk media ini kita ada 14 kali tatap muka. Dan di sini termasuk untuk UAS dan MIT dan UAS. Sebelum dijelaskan lebih rinci tentang mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab ini, nah di sini kenapa ya urgensinya, kenapa antum sebagai mahasiswa PBA mesti mengikuti mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab ini. Dan dia dikategorikan salah satu mata kuliah yang wajib ya untuk mahasiswa PBA, mahasiswa pendidikan. Nah, karena ketika kita menjadi seorang guru nantinya, nah maka media ini itu sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam mengajar. Karena begini, ketika kurikulumnya sudah ada, materinya juga sudah ada, kemudian metodenya sudah ada, nah maka kita butuh media. Kenapa? Bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai alias kurikulum tersebut? Nah, kemudian bagaimana materi itu bisa kita sajikan semenarik mungkin, kemudian bagaimana metode itu bisa kita jalankan, nah maka kita butuh kepada media. Jadi dengan adanya media ini nanti tujuannya adalah bahwa kurikulum yang sudah ditetapkan atau yang sudah yang sudah ditentukan atau yang sudah dirancang atau didesain itu bisa tercapai. Kemudian materi yang akan kita sajikan itu bisa kita desain semenarik mungkin pada alat sehingga anak termotivasi untuk belajar. Kemudian metode atau langkah-langkah pembelajaran atau proses pelaksanaan pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan bantuan media. Nah, maka di sini letak pentingnya atau ahamiyah min wasail ta'lim al-lughatil arabiyyah. Nah, هناك موجود يعني هناك موجود منهج التعليم أو المقرر الدراسي عن وسائل تعليم اللغة العربية وإن شاء الله نحن سنلتقي يعني 14 liqaat ya. Jadi sekitar 14 kali pertemuan. Namun yang 2 lagi itu adalah dalam bentuk Meet dan UAS. Dan sekarang adalah merupakan tatap muka pertama di mana kita akan membahas tentang apa sih yang akan dibicarakan dalam mata kuliah ini gitu. Dan apa sih tugas-tugas yang akan antum lakukan dalam mata kuliah ini dan apa sih tujuannya apa tujuan yang akan dicapai dalam mata kuliah ini. Nah, di sini antum bisa lihat bahwa di sini sudah ada RPS, rencana pembelajaran semester. Ya. Di sini sudah ada bahwa nih maaf ya, di sini ada kesalahan sedikit. Nah, nih. Di sini kita akan adakan 14 kali tatap muka. Nah, dia adalah 2 SKS wajib. Kemudian capaian pembelajarannya adalah jadi melalui penugasan, praktek dan diskusi. Nah, antum nanti bisa memahami bagaimana konsep dasar dari media pembelajaran dan sumber belajar tersebut atau sumber belajar bahasa Arab serta nanti dapat membuat atau merancang dan menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Arab baik di madrasah maupun di pondok pesantren. Jadi memang capaian dari perkuliahan kita adalah antum paham konsep ya, itu yang pertama. Kemudian yang pertama konsep ya, yang kedua yaitu antum mampu mendesain atau merancang atau mendesain, merancang serta mengoperasikan alat atau aplikasi tersebut. Nah, kemudian mampu mempraktekkan alat yang sudah dirancang tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi ada 3 ya, ada 3, paham konsep,
paham, mampu mendesain, merancang, kemudian mampu mengoperasikan atau menggunakannya dalam proses pembelajaran bahasa Arab baik di madrasah maupun pondok pesantren. Nah, di sini ada sesi, maksudnya ini tatap muka, kemudian ada kemampuan akhir. Jadi apa, tema-tema yang akan kita bahas di sini, kemudian ada materi, di sini di mana materi ini nanti, mmm, tema besarnya ya, kemudian, bentuk sistem pembelajaran kita dan menggunakan metode apa dan media apa, kemudian, sumber sumber pembelajarannya dari mana saja, kemudian indikator penilaian. Nah, di sini. Nah, jadi memang untuk yang tatap muka pertama ini adalah, pengenalan mata kuliah, dengan menggunakan RPS ini. Nah, di mana nanti, antum juga akan tahu, secara umum apa-apa saja tema yang akan kita bahas dan apa tugas yang akan antum, lakukan dan eee, apa namanya, dan apa akhir dari perkuliahan ini gitu ya, secara umum saja. Nah, oke, untuk pertemuan pertama, ya sudah sesuai dengan ya dalam video ini. Kemudian untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya coba kita lihat sebentar. Mana ini? Kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya. Kelima, 2, 3, 4, 5, itu kita akan membahas tentang teori, ya, konsep. Jadi di sini untuk mata kuliah ini sebenarnya ada 5 teori, namun agak sedikit dikurangi satu. Dan untuk tatap muka kedua itu masih ustazah yang akan membahas, yaitu pertemuan, setelah ini. Nah, di sini, aturannya 2 pertemuan, ustazah jadikan saja untuk satu tatap muka pembahasannya. Jadi ada 2 pembahasan, yaitu konsep, media dan pembagian dari media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, nanti kita akan, bedakan apa itu media, apa itu sumber belajar, dan apa saja pembagian. Ma huwa anwa' ya, au aqsam. Nah, di sini, ini ustazah yang akan membahasnya, pada video berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu, eee kita masuk kepada, spesifik dari, macam-macam media, yaitu adalah wasailus sam'iyah atau media dengar. Nah, jadi memang ini fokus kita media dengar, jadi antum tahu konsep secara teori dari wasailus sam'iyah itu, ma huwa wasailus sam'iyah, summa, di sini ada ma huwa anwa'uhu, macam-macamnya, ma huwa ahdafuhu, apa tujuannya, kemudian, kaifa isti'maluh ya fi ta'lim, bagaimana penggunaan media audio ini dalam pembelajaran, kemudian, ma mazaya, mazaya alias kelebihan, wa uyub ya, dan kelemahan min hadhil wasail, dari media-media audio ini. Nah, itu dia. Jadi itu yang akan dibahas oleh, antum nanti kita akan tunjuk petugasnya, siapa yang akan tampil, di pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ketiga. Kemudian, di sini, pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang media pandang alias wasailul basariyah, di mana, nanti kerinciannya itu sama dengan media audio tadi atau wasailus sam'iyah tadi, yaitu, ma hiya wasail basariyah, anwa'uhu, summa ahdafuhu, wa kaifa isti'maluhu fi ta'lim, wa ma mazaya wa uyubih, ya. Itu dia. Kemudian pada pertemuan yang kelima, insya Allah kita akan membahas tentang media audiovisual, yaitu wasailus sam'iyah wal basariyah. Nah, di sini antum akan mengkaji tentang an-nazariyat min wasailus sam'iyah basariyah, uh, min ta'rif, ya, ta'rifihi, summa wa anwa'ihi, wa summa maza ahdafihi, ثم كيف استعماله في تعليم و وهناك menjelaskan pembelajaran bahasa Arab yang cocok. Nah,
وأي تعليم اللغة المناسبة بهذه الوسيلة. Nah, pembelajaran apa yang cocok untuk media ini? Setelah konsep, nah ini konsep ya, kita berbicara konsep dan di sini untuk pemakalah yang atau bukan pemakalah ya, mungkin yang akan presentasi untuk pertemuan yang ketiga, keempat, dan kelima dari macam-macam media tersebut, maka tolong sajikan pada bagian macam-macam media audio, anwa'u min wasail sam'iyah, wasail basariyah, wa wasail sam'iyah basariyah, ya alias pada macam-macam media audio, visual, dan audiovisual tersebut. Nah, tolong nanti setiap medianya atau setiap alat pada media tersebut disajikan gambarnya supaya nanti teman-teman antum itu bisa melihat oh ketika apa alat ini bahwa begini bentuknya. Karena ada alat yang sekarang tidak dipakai lagi, namun ketika antum ingin menggunakannya itu bisa gitu ya. Jadi ada alat-alat lama yang bisa saja itu bisa kita pakai, bisa saja tidak, tapi hanya sebagai untuk pengetahuan saja. Jadi gunanya konsep di sini adalah untuk melihat, apa saja ragam dari media audiovisual dan audiovisual dan bagaimana bentuknya, konkretnya itu bisa antum browsing nanti dari internet, dari gambar-gambarnya, supaya terbantu teman-temannya untuk, apa namanya, memahami dari, jenis-jenis alat ini. Walaupun nanti tidak akan ini semua yang akan kita rancang, tapi salah satu yang memang bermanfaat baik untuk pembelajaran daring nanti atau untuk pembelajaran luring gitu ya. Daring yaitu dalam jaringan alias seperti sekarang itu daring kita ini. Atau luring luar jaringan itu pembelajaran yang memang langsung tatap muka. Oke, Nastamir. Nah, itu yang poin pertama yaitu konsep sampai tatap muka yang kelima. Sedangkan tatap muka yang keenam dan ketujuh, ya, keenam dan ketujuh ini, kategorinya adalah, kita mendesain. Namun memang kategori desainnya dalam bentuk aplikasi, karena memang ini yang kita butuhkan sekarang untuk pembelajaran daring atau dalam jaringan alias dalam jaringan atau pembelajaran online, ya. Eee, dan di sini nanti kita akan pecah, walaupun di sini, secara konsepnya di sini nampaknya adalah, daring saja, namun yang secara luring nanti kita akan nampakkan untuk, 5 pertemuan berikutnya. Nah, di sini untuk yang konsep kedua, ya, untuk kategori yang kedua, maaf, kategori pertama tadi konsep, kategori kedua bahasanya di sini, kelompok ini akan membahas tentang sebuah aplikasi untuk media audio dan aplikasi untuk media visual. Kalau aplikasi untuk media audio sebenarnya bebas ya, tidak hanya di sini dituliskan Wavepad namanya, yaitu aplikasi rekam suara namun di sini bisa kita edit gitu. Wah, kalau kita rekam di HP atau rekam di laptop saja itu kan tidak bisa kita edit. Nah, jadi di sini aplikasi ini adalah untuk mengedit rekaman suara kita. Sebenarnya tidak hanya Wavepad ya, nanti ada Mixpad. Nah, jadi nanti ini bisa kita diskusikan apakah antum sanggup melakukannya atau tidak, atau Ustazah saja yang akan memberikan tutorialnya. Atau yang paling, kalau untuk kategori sound sebenarnya yang paling simpel adalah misalnya kita menggunakan di WA voice note, atau kita rekam HP langsung atau rekam laptop langsung, itu silahkan. Tapi jika apa, ini sebagai pengetahuan saja ternyata banyak aplikasi untuk audio atau sam'iyah, ya wasailus sam'iyah yang bisa antum gunakan. Kemudian ada juga aplikasi untuk media visual, sebenarnya ini bukan aplikasi, tapi ini memang kategori yang sudah ada di laptopnya, yaitu Microsoft PowerPoint ya. Kenapa dipilih PowerPoint? Sebenarnya banyak yang lain. Nah, banyak yang lain, apa, seperti ada Aurora yang bisa, apa namanya, tampilan slide-nya lebih hidup gitu ya, bisa apa, bisa bergerak, bisa diputar, bisa dia berjalan ke samping, ke atas, gambar yang diam itu gitu. Namun kita ambil saja yang simpel yaitu PowerPoint karena masih banyak di antara antum yang belum, eee, mampu, PowerPoint atau sudah mampu namun, dalam mendesainnya atau, fitur-fitur PowerPoint-nya masih ada yang belum, tahu secara, detail gitu. Tapi minimal, bisa menyajikan PowerPoint yang tampilannya itu, enak dipandang dan menggugah, hati apa, apa namanya, yang melihat gitu. Jadi ini tujuannya adalah Microsoft PowerPoint ini adalah digunakan ketika antum akan mengajar nanti bagaimana mendesain materi yang ada di dalam buku ajar ke dalam, slide PowerPoint-nya gitu.
Nah, kemudian untuk, kategori yang ketiga, ini baru yang dalam bentuk aplikasi ya, yaitu, untuk audiovisual, maka di sini, ustazah buatkan adalah program media audiovisual yang aplikasinya adalah rekam layar dan edit video. Jadi silahkan dipilih nanti. Seperti yang ustazah gunakan sekarang, ini adalah aplikasi rekam layar dengan menggunakan aplikasi Handycam. Nanti kalau mau menggunakan, rekam layar yang lain silahkan, itu banyak silahkan, itu mau dipelajari otodidak silahkan. Namun kelompok ini tugasnya adalah membuatkan video tutorial bagaimana bagaimana, menggunakan aplikasi rekam layar ini atau menggunakan aplikasi edit video. Karena edit video itu banyak ya, di HP-nya itu juga cukup banyak seperti Viva Video, KineMaster, InShot ya, atau yang lainnya. Kalau yang di laptop itu bisa menggunakan Movie Maker, Videopad, Sparkle, dan yang lain gitu. Silakan pilih salah satu yang kira-kira ini, cukup sederhana dan cukup membantu nanti, teman-temannya dalam menggunakan aplikasi ini dan, ini juga bisa dipraktekkan nanti ketika, teman-temannya akan mengajar atau minimal pertama micro-teaching dulu ya, kemudian PPL, praktek di sekolah dan kemudian memang betul-betul nanti jadi guru. Sehingga, kita sebagai guru bahasa Arab itu bisa menjadi guru yang lebih kreatif, yang memang membuat anak, termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Kan itu tujuannya kita, mampu di bidang, media, untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian itu kategori yang kedua. Jadi untuk kategori kedua cukup dua dua poin, ini satu dan ini satu. Nah nah kemudian untuk kategori yang ketiga, jadi kategori pertama tadi konsep, kategori kedua yaitu, mendesain tapi dalam bentuk yang, aplikasi atau soft ya. Dan kategori yang ketiga, ini kita memang praktek mengajar, berarti antum akan, menyajikan video pembelajaran dan video mengajar, walaupun nanti siswanya tidak ada ya, simulasi mengajar saja, tapi menggunakan alat yang sudah dibuat gitu. Nah, alat di sini untuk 5 pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, silahkan nanti, bebas memilih, silakan dicocokkan dengan materinya gitu. Di sini Ustazah sudah membuatkan materinya, jadi pemilihan, media sesuai dengan materi yang ditentukan itu menjadi sebuah penilaian nantinya. Nah, jadi, misalnya istimewa nanti mau pakai yang mana, audio kah atau visual kah atau audiovisual kah menurut antum? Kemudian, tolong dirancang. Nah, di sini Ustazah berikan kebebasan, apakah mau, menyajikan materi ini dengan cara luring atau boleh juga dengan daring, boleh dengan manual, boleh dengan online gitu ya. Kalau online otomatis kita menggunakan aplikasi, ya. Tapi kalau yang, yang untuk luring atau yang manual, itu silahkan dibuat sendiri. Contoh yang terlebih di sini ya, untuk maharoh kiroah contohnya, atau untuk pembelajaran nahu. Antum nanti bikin papan kantong, papan flanel, atau bikin miniatur, atau membuat pajangan atau apa. Kemudian silahkan nanti dipraktekkan. Jadi mengajar singkat saja, mengajar gak 10 menit atau 15 menit paling lama. Nah, di mana nanti ada membuka dan menutupnya itu yang simpel saja, yang perlu dalam proses ini dalam penggunaan alat. Jadi yang dinampakkan dalam mengajar itu adalah dalam mengoperasikan alat yang sudah dibuat sendiri gitu. Nah, dan materi yang diambil untuk, untuk 5 pertemuan ini atau untuk yang kategori ketiga ini, itu diambil dari buku ajar, tidak boleh dikarang sendiri. Jadi memang diambil dari buku yang ada, misalnya kalau untuk maharo-maharo itu di buku madrasah, kurikulum 2013 dari Kemenak. Kalau yang untuk pondok pesantren silahkan diambil dari, kitab, yang sesuai dengan pesantren mana yang dipakai. Karena nanti taunya itu dari laporan, karena di laporan itu nanti ada foto, kitabnya yang dilampirkan. Nah, jadi di sini untuk pertemuan ke-8 ya, untuk pertemuan ke-8 itu adalah pembelajaran Maharo Istimewa dengan media dengar. Ya, jadi ini untuk di madrasah berarti, pondok pesantren pun boleh asal dia menggunakan, kurikulum, Kemenak. Karena kan ada pondok pesantren yang memang dia tok kurikulum yayasan, ada juga pondok pesantren yang memang dia menggunakan kurikulum madrasah dan kurikulum yayasan sekaligus. Maka ambil yang menggunakan kurikulum, madrasah gitu ya. Nah, di sini silakan nanti kategorinya ini sama ya untuk pertemuan 8 sampai 12.
Pertama, merancang media. Ya, silahkan dibuat medianya. Nah, berarti ini memang media hasil sendiri. Baik itu dalam bentuk yang soft ataupun yang dalam bentuk yang hard. Soft itu adalah berarti kita bekerja di laptop. Kalau yang hard itu memang kita yang membuat sendiri, pakai kain kah, pakai papan, pakai karton, pakai apapun gitu ya. Sesuai dengan nanti kan kita akan pelajari dulu jenis-jenis media itu. Dari sana kita tahunya nanti. Kemudian di sini yang kedua adalah memaparkan isi laporan. Bagaimana membuat laporannya? Nanti Ustazah akan berikan contohnya, tapi bukan di sini, karena ini pertemuan ke-8 ya. Maka kalau tidak dalam minggu ini, kalau tidak dalam minggu besok, Ustazah akan berikan contohnya. Ustazah akan berikan video cara pembuatan laporan ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempraktekkan pembelajaran Maharo Istimewa dengan media dengar. Otomatis silakan buat video mengajar mmm, mengajar Maharo Istimewa ya, mengajar Maharo Istimewa ini, berarti rancang dulu medianya kemudian, silakan, diajarkan dianggap bahwa ada siswa gitu. Walaupun, di rumah antum masing-masing itu tidak ada siswa silahkan, kita hanya simulasi saja namun tolong, laksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dibuat di laporan. Jadi memang, yang dipraktekkan itu sesuai dengan perencanaan gitu, itu dia. Kemudian, ya yang kedua itu adalah, untuk pertemuan 9 ya, pembelajaran maharoh qiraah ki garing kitabah. Jadi boleh pilih ya, qiraah boleh atau kitabahnya saja yang dipilih. Dengan menggunakan media pandang. Jadi otomatis salah satu dari media visual, eee, silakan dipilih dan dirancang, kemudian yang akan dimasukkan materi ke dalam, media tersebut adalah kalau ndak materinya Maharoh Qiraah, kalau ndak Maharoh Kitabah. Nah, maka prosesnya sama dengan yang di atas tadi, yaitu bikin dulu medianya atau rancang dulu, setelah dirancang buat laporan, kemudian setelah buat laporan, buat videonya dipraktekkan. Nah, kemudian yang ketiga untuk pertemuan 10 itu adalah pembelajaran sorof. Berarti ini khusus untuk pondok pesantren ya. Pembelajaran sorof dengan menggunakan media pandang. Masih menggunakan dengan media visual. Boleh pilih. Tapi jangan sama ya antara yang sebelumnya dengan yang ini. Nah, itu dia. Dan teknisnya sama dengan yang di atas. Kemudian yang keempat itu adalah pembelajaran maharo istima. Istima, ya istima di sini ya, atau kalam, atau istima kalam, atau kiroah, atau kitabah, atau kiroah kitabah. Jadi boleh pilih ya, istima atau kalam saja. Jadi ini nih apanya, materi akan kita masukkan ke dalam media pandang dengar ini gitu. Nah, jadi istima sajakah atau kalam sajakah atau istima kalam digabungkan kedua-duanya atau kiroah saja atau kitabah saja atau kiroah kitabah. Jadi boleh dipilih salah satu jadi boleh dipilih salah satu materi yang akan dimasukkan ke dalam media pandang ini. Kemudian silakan dirancang setelah dipilih media pandang dengarnya apa, media pandang dengar ya, audiovisual atau samiyah basoriyah. Silakan dipilih salah satu, kemudian silakan dipilih dulu jenisnya apa, medianya atau alatnya apa, kemudian silakan pilih materi yang akan dimasukkan. Jadi di sini diberikan kebebasan. Kemudian untuk pertemuan terakhir materi di tatap muka yang ke-12 ya di sini ini bukan tatap muka ke-12 ya, nanti 13 karena kita nanti ada Meet. Jadi di sini sudah ada membuatkan 2 jenis RPS, nanti akan dibagikan melalui grup WA-nya. Nah, di sini adalah pembelajaran nahu dengan media pandang dengar. Nah, jadi ini nahunya gitu. Kalau ini untuk yang terakhirnya adalah nahu. Jadi silahkanlah nanti materinya otomatis materi pondok yaitu nahu dan prosesnya sama. Nah, jadi mudah-mudahan antum bisa memahami. Nanti untuk pertemuan terakhir kita UAS itu tugas saja, yaitu merancang media ya. Kemudian jenis penilaiannya ini, tugas, TS, UAS. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan kita bisa diskusi dalam grup WA. Taib syukran kasiran, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.